Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka majelis malam Jumat di bulan Ramadan ini dengan mengirimkan Fatihah pada Nabi dan keluarganya. Kita sampaikan takziah atas peringatan wafatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan peringatan milad yang membahagiakan Imam Hasan bin Ali sholatullah wassalamualaihi alaih. Kita sampaikan sebaik-baik Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi dan keluarganya sholatullah wassalamualaihi alaih. Al-Fatihah tasbih wa salawat. Pada hari ini kita kembali akan membahas percikan dari hikmah doa bangsa Somali. Saya akan bacakan dulu frasa yang akan kita bahas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Wa anna rahila ilaika qaribul masafah. Wa annaka la tahtajibu an khalqik illa an tahjubahumul a'malu dunak. Dan bahwasanya orang yang berjalan menujumu arahila ilaika, dekat jarak, ini yang dimaksud jarak perjalanannya, dan bahwasanya engkau tidak tersembunyi dari makhlukmu, kecuali bahwa amal-amal untuk selainmu yang menghijabi mereka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Dua frasa ini sungguh luar biasa sekali. Yang pertama, di sini disebutkan bahwa perjalanan orang yang berjalan menuju Allah itu dekat. Ini sungguh bertentangan dengan yang banyak kita dengar bahwa perjalanan pada Allah itu jauh sekali. Ya, demikian sulit untuk berjalan pada Allah. Tapi di sini disebutkan bahwa perjalanan menuju Allah itu dekat. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Sajjad sholatullah wassalamualaihi alaih ini sungguh mengejutkan. Rahasia apa yang ada di balik itu kira-kira? Pengertiannya seperti apa? Insya Allah akan kita coba gali pada malam yang penuh berkah, malam Jumat yang kedua bulan Ramadan ini. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi itu adalah poin pertama yang hendak kita bahas ya. Dan apa syarat dan ketentuan kira-kira ya? Apa sebetulnya yang menyebabkan perjalanan kepada kekasih yang maha mutlak ini, perjalanan menuju Allah atau perjalanan menuju makom walayah, kedekatan yang tak terpisahkan dengan Tuhan ini, menjadi dekat, menjadi qaribul masafah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, menurut penjelasan dari Dr. Jawad Somali, kata kuncinya di sini adalah hijrah atau berpindah. Hijrah. Nanti akan coba kita gali bagi siapa sebetulnya perjalanan itu dekat. Apa kira-kira kondisi seseorang itu secara rohani disebut sudah hijrah pada Allah. Nah, tentu yang dimaksud di sini bukan hijrah dalam arti fisik, tapi hijrah dalam arti kata secara spiritual. Nah, dalam doa pada bulan Rajab yang diriwayatkan
kalau nggak salah dari Imam Musa Al-Kadzim. Ya, menurut Syahbaz Al-Qumi, ini bagian dari doa yang Imam Musa bin Ja'far salamullah alaih membaca doa tersebut ketika beliau dibawa menuju Baghdad. Hari itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Doa itu termasuk simpanan doa-doa bulan Rajab. Dalam doa bulan Rajab ini, 27 Rajab itu yaitu Yaumul Mub'ats, itu terdapat sebuah kalimat, Qad alimtu anna afdhala zadir rohili ilaika asmu iradati yakhtaruka biha. Sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa sebaik-baik bekal bagi seseorang yang berjalan menujumu atau melakukan perjalanan menujumu atau berpindah menujumu adalah iradah yang kuat, kehendak yang kuat, yang dengannya dia memilihmu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Jadi intinya sebetulnya di sini dalam doa ini, dalam doa yang dibaca Imam Musa Al-Kadzim sallallahu alaihi wasallam ini, ada sebuah penekanan bahwa sebaik-baik bekal bagi siapapun yang ingin berjalan menuju kedekatan pada Allah, menuju ampunan Allah yang maha luas, bukan amalnya, bukan berbagai hal yang lain, tapi adalah sebuah keadaan di mana tekad, kehendak seseorang itu untuk betul-betul memilih Allah dalam segala hal, dalam semua keadaan, memilih berharap pada Allah, bertawakal pada Allah, berpegang pada Allah, memprioritaskan Allah, itu benar-benar ditancapkan dalam hatinya, betul-betul kuat. Di sini digunakan kata asmu irodati, asmu iroda, yang mungkin bisa diterjemahkan sebagai kehendak yang kuat. Jadi orang itu betul-betul berazam. Jadi berhijrah atau berpindah pada Allah, niat untuk berjalan menuju Allah itu sifatnya spiritual, sifatnya batiniah, bukan lahiriah. Kesehariannya ya tetap seseorang itu melakukan sholat, wudhu, sholat, kemudian puasa dan hal-hal yang diwajibkan dan meninggal yang dilarang. Tapi amalan-amalan lahiriah yang sama itu bisa berbeda dengan keadaan batin yang berbeda. Jadi merupakan sebuah keputusan yang serius untuk menjadikan Tuhan, menjadikan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang sebagai prioritas. Ini kata kuncinya adalah prioritas. Memprioritaskannya. Jadi misalnya seseorang mempunyai pilihan, apakah dia mau mengambil sebuah kesempatan pekerjaan, misalnya membangun rumah atau tidak. Prioritasnya Allah dulu, apakah kira-kira dia sanggup melaksanakan amanat dari pemberi tugas itu atau tidak. Bukan untung ruginya dulu. Ya. Jadi ini kelihatannya sederhana, tapi tidak sesederhana itu. Seseorang misalnya mempunyai pilihan untuk kuliah di UNER atau misalnya kuliah di UNHAS atau di tempat lain. Nah, dalam memilih semestinya dia memprioritaskan mana kira-kira yang lebih mendekatkan dirinya pada Allah. Dan dia mesti harus memeriksa niatnya juga. Apakah niat belajarnya itu di UNER atau UNHAS atau apapun itu ikhlas karena Allah. Atau untuk pengejaran hawa nafsu agar bisa menjadi orang yang hebat, yang dianggap orang lain sebagai sukses,
dan menang ketimbang teman-teman satu sekolahnya di SMA atau teman-teman masa kecilnya. Nah, itu dalam setiap tindakan apapun, berhijrah pada Allah, berjalan menuju Allah tuh mengikuti petunjuk dari potongan doa 27 Rajab tadi adalah azmu iradati yakhtaruka biha. Kehendak yang kuat, yang dengan kehendak itu dia memilihmu, memilih Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Jadi ini adalah satu tingkat atau beberapa tingkat di atas berzikir pada Allah terus-menerus. Jadi seseorang bisa saja ingat Allah di semua ruang dan semua waktu. Dan itu juga merupakan sebuah tingkat yang sudah sangat sulit. Ya, dalam bulan Ramadan ini kalau kita baca amalan-amalan di Mafatihul Jinan itu, ingat pada Allah itu ya, kalau diisi dengan zikir itu habis waktu ya. Dan saya nggak pernah kuat. Misalnya surat Al-Qadar malam itu dianjurkan dibaca 1000 kali. Ada lagi surat lain yang cukup panjang dibaca 100 kali. Terus siang itu ada berbagai amalan, selain itu baca Quran dan lain-lain. Ini kalau dipenuhi semua, seseorang mungkin selepas Ramadan ini, 11 bulan Ramadan ini akan masuk ke dalam satu keadaan makom ingat pada Allah di semua ruang dan waktu, yang merupakan sebuah makom yang sudah sangat sulit. Tapi ternyata ada lagi sebuah makom yang di atas ingat pada Allah di segala ruang dan waktu, yaitu makom seseorang tuh memiliki tekad yang kuat sehingga dalam segala hal yaitu memprioritaskan, mendahulukan apa yang Allah ridhoi, mendahulukan untuk meninggalkan larangan Allah dan melaksanakan perintahnya, mendahulukan untuk memilih mana yang lebih Allah sukai, mendahulukan yang lebih mendekatkan dia kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi bisa saja seseorang itu sudah mengingat Allah di setiap ruang dan waktu. Berzikir ya. Subhanallah walhamdulillah. La haula wala quwata illa billah dan seterusnya. Tapi pikirannya sambil fokus ke hal yang lain. Sehingga kalau ada sebuah pilihan, belum tentu dia mengutamakan memilih itu dari sudut tinjauan apa yang lebih mendekatkan dia pada Allah, apa yang Allah ridhoi. Jadi ini kira-kira syarat dan ketentuan bagaimana supaya mencapai keadaan yang disebut wa annar rohila ilaika qoribul masafah, dan bahwasanya dia yang berjalan atau berpindah kepadamu akan mudah mencapai tujuannya. Bahwa Tuhan itu, perjalanan menuju Tuhan itu menjadi dekat. Ternyata rohil ini, orang yang berjalan ini, syaratnya adalah dia memiliki tekad yang kuat, yang sangat kuat, yang persisten, yang terus-menerus, di mana dia selalu dengan tekad itu, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, wa sallallahu Muhammad wa ali Muhammad, dia memilih Allah, memilih untuk memprioritaskan Allah. Jadi keadaan ini merupakan misalnya kita sebut hijrah rohani. Jadi hijrah ini berpindah. Orang misalnya berpindah dari Makkah ke Madinah, ini hijrah. Atau dari Makkah ke Habasyah. Nah, hijrah rohani ini adalah keadaan di mana orang berpindah dari satu keadaan rohani ke keadaan rohani lain. Dan tidak kembali untuk menetap ke keadaan awalnya. Tapi dia betul-betul berpindah.
Jadi seseorang harus berpindah dari keadaan kurangnya, belum adanya azam dan tekad yang kuat untuk memilih Tuhan dalam segala ruang dan waktu, menjadi keadaan di mana dia berzikir pada Allah di segala ruang dan waktu dan memilih Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang di segala peristiwa, segala pilihan yang ia pilih. Mau bicara pun dia memilih kata, dia ingat Allah ridho kalau dia memilih kata seperti apa. Dia tidak pernah memilih menuruti keinginannya untuk melepaskan lisannya sebelum ia pikirkan lebih dahulu Allah lebih ridho kalau dia berbicara dengan ucapan seperti apa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajin farajahum. Nah, menurut Dr. Jawad Somali, Imam Sajjad Salatullah Wassalamullah alaih mengisyaratkan dalam doa Abu Hamzah Somali, orang yang sudah berhijrah secara spiritual pada Tuhan dengan cara seperti ini, mereka tidak, perjalanan mereka menuju Allah itu menjadi qoribul masafah, menjadi dekat. Tidak, mereka perjalanan pada Allahnya tidak jauh lagi, tapi menjadi dekat. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 100, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yakhruj min baitihi muhajiron ilallah. Kelihatannya sedikit kurang ya, saya coba lihat. Surat An-Nisa ayat 100. Wa may yakhruj min baitihi muhajiron ilallah wa rasulih summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan siapa yang keluar dari rumahnya muhajiron untuk berhijrah ilallah wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul mautu, kemudian meninggal, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, sungguh pahalanya itu telah ditetapkan di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini menarik sekali. Dr. Jawad Somali menerjemahkannya kira-kira seperti ini, menjelaskannya bahwa kalau orang itu sudah betul-betul berniat dengan niat yang tadi kita jelaskan, yaitu dia betul-betul berazam untuk memilih Allah terus-menerus dalam setiap perkara, memilih memprioritaskan Allah dalam setiap perkara, memilih kedekatan dengan Allah dan para walinya, Allah dan Rasulnya dan para walinya dalam semua perkara, dan dia setelah berniat itu belum sempat berjalan, itu ternyata di alam ruh atau di alam hakiki pahalanya sudah ada di sisi Allah, dijamin pahalanya di sisi Allah. Jadi klik ya, ada sebuah keadaan yang kita minta taufik Allah agar jiwa kita itu berbelok, mendapat taufik untuk klik. Ini yang kita kejar di Lailatul Qadar dan lain-lain dengan keberkahan Nabi suci sallallahu alaihi dan keluarganya yang suci sallallahu wasallam alaihim, terkhusus Imam Zaman sallallahu wasallam alaih. Kita mengalami klik ini, bahwa tiba-tiba kita tenggelam dalam sebuah tekad untuk memilih Allah dan para kekasihnya sallallahu wasallam alaih dalam semua perkara, pada setiap saat dan setiap waktu. Nah, menurut Dr. Jawad Somali, ini makomnya atau kedudukan rohaninya ini sangat tinggi sekali, sehingga tidak ada selain Allah yang tahu pahalanya. Ya, ini sebuah keadaan yang sungguh luar biasa. Dan kalau kita melihat dari sorotan pandangan kata-kata yang digunakan Imam Sajjad dalam doa Abu Hamzah As-Somali, nampaknya
pahalanya itu adalah Allah itu sendiri. Artinya bergabung dengan Allah dalam tauhid zat atau mencapai makom walayah tertinggi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum, yang akan dicirikan dengan luhuk bi imamihim, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya suci sallallahu wasallam alaihim di dunia dan di akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa alil. Nah, masalahnya kita harus bisa membedakan situasinya adalah seperti ini. Kadang-kadang seseorang pergi dari Bandung misalnya ke Malang, tapi ternyata dia nanti balik lagi ke Bandung. Ternyata dia tuh pergi dari Bandung ke Malang itu untuk liburan. Nah, kalau dia pergi dari Bandung ke Malang hanya untuk liburan, ini bukan hijrah. Bukan dia pindah dari kota Bandung ke kota Malang. Demikian juga pindah dari Darul Bawar, dari rumah kegelapan itu, ke saya berazam untuk pindah ke Darul Rahman, ke rumahnya Ar-Rahman. Di rumahnya Ar-Rahman itu ada siapa ya? Ada Allah dengan berbagai keagungannya, dan ada para kekasih Allah. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Shallallahu Alaihi. Nah, barangkali kita kadang-kadang seseorang bisa merasa dia sudah pindah, berniat untuk hijrah ke Allah dan Rasulnya, ke Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi dan Al-Bait Nabi Alaihissalam. Tapi ternyata di alam hakiki yang terjadi, dia ini cuma berlibur saja. Karena sedang mengalami musibah, maka dia meratap dengan doa yang panjang. Ya, dia memilih Allah dan para kekasihnya. Tapi setelah diberi ke lapangan, ternyata dia kembali lagi memilih untuk tidak selalu memilih memprioritaskan Allah dan para kekasihnya. Sholatullah wassalamu alaihi. Jadi rupanya spiritualitas, keajaiban doa, keindahan umroh, keindahan ziarah Karbala, ziarah Najaf, dan berbagai keindahan rohaniah itu hanya dinikmati sebagai liburan untuk melepaskan diri dari kepenatan dunia. Orang sering mengatakan mencas, ya, dicas. Nanti balik, ya kembali lagi gitu. Nanti tahun depan dicas lagi. Demikian terus berulang-ulang. Ya, ini bukan hal yang buruk, ini sangat bagus. Tapi kadang-kadang nanti barangkali ya seperti Al-Fakir ini jadi berduka ya. Hari demi hari dilewati, tahun demi tahun, tapi akhlak gak berubah. Sholat gak khusuk-khusuk. Apa yang sebetulnya terjadi? Nah, kalau dari penjelasan Dr. Jad Somali, dan ini sungguh menurut saya selaras banget dengan apa yang diajarkan oleh Allahyarham dalam Derut to Allah, dan selaras banget dengan apa yang diajarkan oleh Imam Khomeini dalam 40 hadis, juga selaras banget dengan apa yang diajarkan oleh Ayatullah Sayyid Muhammad Husain Tabatabai dalam Risalah Al-Walayah, bahwa kejadian ini tidak lain, orang itu tidak betul-betul berhijrah, tapi hanya berlibur saja. Jadi seluruh kehebatan kegiatan-kegiatan rohaniah yang luar biasa, mulai dari ziarah umroh atau menolong anak yatim dengan penuh kasih sayang, ini liburan spiritual. Nanti ketika dia kembali ke tempat kerja, kembali ke seharian, itu hilang lagi. Atau ketika dia diuji dengan ujian sangat berat, dia ini doa merata pada Allah. Ketika ujiannya sudah dilepas, dia ini kembali ke keadaannya semula. Jadi sebetulnya hakikatnya belum pernah melakukan hijrah.
Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ketika seseorang itu betul-betul memutuskan untuk meninggalkan apapun, masa lalunya ini ditinggal total. Secara spiritual saya punya pilihan. Sekarang saya mau berubah untuk memilih Allah, untuk memilih al-walayah, untuk memilih kedekatan dengan Allah dan para kekasihnya sholatullah wassalamu alaihi, untuk memilih Allah dan Rasulnya, seperti dalam surat An-Nisa tadi, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulih summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Ketika seseorang sudah memutuskan untuk betul-betul berhijrah dan tidak sekedar berlibur secara spiritual, dan dia bisa menjaga hijrahnya dengan kesabaran, dengan pengawasan kesabaran, sehingga tidak lagi kembali ke keadaan semula, maka perjalanan itu akan menjadi mudah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Jadi ciri hijrah yang benar, ciri kita betul-betul berpindah, memutuskan untuk berpindah, ya Allah aku ingin berpindah dari Darul Bawar, dari rumah kegelapan ini, melalui bulan suci Ramadan ini aku ingin berpindah ke Darul Rahman, ke rumahmu, ke halamanmu, ke haribaanmu, bersama para kekasihmu. Ya. Kemudian niat ini dijaga dengan muraqabah, ya, dengan kewaspadaan. Kemudian dijaga mudawamahnya, dijaga keterus-menerusannya. Terus ya. Nah, ketika ini sudah tercapai, ciri-cirinya menurut apa yang kita bahas tadi, perjalanan itu menjadi mudah, tidak menjadi ruwet, tidak menjadi kompleks. Kalau kata Allah yarham, dia sering mengutip A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Baqarah ayat 185. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki bagi kalian itu kemudahan, dan Allah itu tidak menghendaki, dan dia tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Allah tidak menghendaki perjalanan kita menunjuknya itu sulit. Allah menghendaki perjalanan kita menuju Allah ini mudah, karena Allah itu Maha Pengasih dan Maha melimpahkan karunia-Nya seluas-luasnya pada umat manusia, pada kita semua. Nah, kemudian menarik bahwa setelah itu dilanjutkan wa innaka, dan bahwasanya engkau latah tajibu, tidaklah terhijab, tidaklah engkau itu tidaklah menutupi, tidak tersembunyi, ya, dan engkau tidak tersembunyi an khalqik, dari makhlukmu. Engkau tidak menghijabi dirimu dari makhlukmu, illa kecuali antah jubahum al-a'mal dunat, kecuali yang menghijab mereka itu, yang menghijab makhlukmu itu adalah amal mereka karena selainmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di bagian lain dari doa Abu Hamzah ini disebutkan, ya, bahwa kita ini minta perlindungan pada Allah dari beberapa hal, ya. Orang yang sudah beramal soleh pun itu khusus harus minta perlindungan pada Allah dari penyakit-penyakit amal. Wa abri qalbi, dan bebaskan hatiku. Kita mohon pada Allah dibebaskan minar riya, dari riya, wasyak, dan syak, wasum'ah, dan rasa ingin tenar, fidinik, dalam agamamu, hatta, sehingga yakuna amali, jadilah amalku, kholison laka,
murni untukmu, ikhlas untuk Allah saja. Setitik saja kita itu beramal, misalnya Al-Fakir sendiri ini sering menulis buku. Setitik saja menulis buku itu karena ingin diakui orang bahwa saya ini adalah penulis, atau ingin para jamaah itu kagum bahwa saya itu suka menulis buku, atau yang lain-lain. Pokoknya ada setitik saja itu karena ingin tenar atau tidak karena Allah, amal ini hilang sama sekali pahalanya. Malah menjadi hijab. Na'udzubillah min dzalik. Menghancurkan amal. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan ini sungguh merupakan hal yang membuat Al-Fakir sangat sedih. Dan tidak pernah merasa siap untuk berpulang pada Allah, karena kalau dihitung-hitung seperti ini ya bangkrut, nggak punya apa-apa seolah-olah. Jadi dalam doa Abu Hamzah As-Sumali itu jelas sekali bahwa misalnya Al-Fakir sampai sekarang belum bisa melihat Allah di segala ruang dan waktu. Sudah membahas tema ini puluhan tahun. Kenapa itu? Jawabannya jelas. Karena sering beramal tidak karena Allah. Dari SD, SMP, SMA dulu mungkin sekolah niatnya sudah nggak ikhlas. Cari kerja mungkin niatnya kecampuran, nggak ikhlas. Dan seterusnya. Sehingga sholat sudah dilakukan dari saya, dari masa kecil. Tapi sampai saat ini masih terhijab dari Allah. Mohon doa para jamaah semuanya. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajah. Jadi tentang riya dan sum'ah itu sejauh yang saya tahu di dalam doa Abu Hamzah As-Sumali diulang 2 kali. Riya dan ingin pamer, ingin tenar ya. Ingin pamer dan ingin tenar. Ingin unggul ketimbang yang lain. Ini adalah niat-niat yang menyimpangkan kita dari memilih, mengutamakan untuk dekat pada Allah dan para kekasih Allah ketimbang selain Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Warzuqna fid dunya syiaratahum wa fil akhirati syafaatahum. Waghfir lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammadin wa ali tahirin. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Sebagai penutup dari kajian kita malam ini, ada 2 hal yang kita bahas pada malam ini. Yang pertama, bahwa agar kita beroleh perjalanan yang mudah, yang dekat pada Allah, maka langkah awal kita adalah asmu irodati, adalah tekad yang kuat untuk memilih Allah dengan tekad itu dalam semua keadaan. Dan ini adalah makom yang di atas zikron katsiro, zikir yang banyak, atau zikir yang mudawamah. Melalui ini seseorang masuk dalam keadaan mulai berhijrah pada Allah. Dan kita harus memastikan bahwa tekad ini bukan hanya liburan ya, tapi tekad yang menetap. Kita memang betul-betul ingin berhijrah pada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang kedua adalah bahwa Allah itu sebenarnya tidak pernah terhijab. Dia itu aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat leher. Kalau kita ada bertiga, Allah itu adalah yang keempatnya. Kalau kita ada berlima, Allah itu adalah keenamnya. Seingat saya itu tolong dicek, ada dalam tasbihat 10 tasbihat Ramadan itu juga kita diminta membaca itu. Allah itu gak pernah
menghijabi dirinya. Tapi kenapa sekarang saya nggak bisa melihat Allah, nggak bisa merasakan kehadiran Allah? Nah, jawabannya adalah yang menghijabi itu adalah seluruh amal yang kita lakukan yang bukan karena Allah. Seluruh amal yang kita lakukan karena riya, karena sum'ah, karena sombong, karena ujub, karena ingin menang ketimbang orang lain. Kumpulan amal-amal inilah yang semakin membuat hijab kita semakin tebal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin muhtar wa alihi. Mudah-mudahan melalui bulan Ramadan ini Allah menganugerahi kita malam-malam suci, keagungan malam-malam qadar, ampunan yang besar, dan Allah mulai menganugerahkan pada kita taufik agar kita mampu berhijrah. Dan mudah-mudahan pula Allah bebaskan hati kita. Allah bebaskan hati kita dari riya, sum'ah, syak. Syak ini juga menurut penjelasan dari Ayatullah Muhammad Baqir Qazwini di YouTube, syak ini adalah amal bukan karena Allah. Kasirus syak ya. Wudhu diulang-ulang sampai lama itu. Seperti saya itu. Kata Ayatullah Muhammad Baqir Qazwini, wudhu itu harus 1 menit. Mandi wajib itu harusnya 5 menit. Kalau banyak syak, merasa amal kurang valid dan lain-lain, itu kata Ayatullah Muhammad Baqir Qazwini, itu setan, bukan dari Allah. Nah, jadi dalam doa Abu Hamzah Sumali, bebaskanlah hatiku dari sum'ah, dari riya, dari syak, dari sum'ah. Semua itu adalah amal-amal yang bukan karena Allah. Dan kita mohon pada Allah untuk membebaskan hati kita dan amal kita dari semua yang ternyata bukan karena Allah. Karena itu akan menjadi hijab dan membuat hidup kita semakin menderita di darul bawar dan gagal untuk mencapai tujuan akhir kita, untuk bergabung dengan orang-orang saleh, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, Salatullah wassalamu alaihim, di darul rahman. Allahumma rizukna syafa'at al-Husain yaumal wurud wa thabit lana qadama sidqin indaka ma'al Husain wa ashabil Husain alladzina badalu muhajahum dunal Husain alaihissalam wa alhiqna bisolihin wa alhiqna bisolihin wa alhiqna bisolihin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanassalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barakatul Muhammadiyah, kita kirimkan pahala dari seluruh majelis ini untuk para kekasih hati kita, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, Salatullah wassalamu alaihim, dan seluruh zuriat Nabi radhiyallahu anhum, dan leluhur Nabi yang suci, Salatullah wassalamu alaihim, para Nabi, para Rasul, para wasi, para wali, para siddiqin, para ulama al-mukhlisin al-muhibbin bi Muhammadin wali tohirin, terkhusus pada Allah Yarhamhumah Ustaz Jalal Bujalal Tafeli, juga Said Husain Al-Habsyi, Said Sekaf Al-Jufri, Said Aib As-Sekaf, Said Rusdi Alaidrus, dan seluruh yang kita baca kitab-kitabnya, Dr. Jawad Somali, Said Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini, Said Muhammad Husin Toba-Tobai, Ayatullah Muhammad Taqi Besjad, Allah Yarham Ayatullah Muhammad Ri Syahri, Ayatullah Ali Reza Panahion, dan semua yang kita baca dan kaji kitabnya, termasuk Imam Ghazali, Faid Al-Qasyani, Sodrul Muta'alin Mula Sodro, dan lain-lain, semuanya. Pula kepada kedua orang tua kita yang masih ada maupun yang telah meninggalkan kita, terkhusus Al-Fakir juga mohon didoakan ibu saya yang sedang sakit di Kota Malang, Setyaningsih binti Rustamaji, mudah-mudahan beroleh kesembuhan yang dekat. Pula mudah-mudahan seluruh pahala ini bagi seluruh kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat,
karena ini adalah malam Jumat, juga mudah-mudahan melaluinya seluruh urusan kaum mukminin muslimin di dunia, di Suriah, di Filistin, di Yaman, di Irak, di Iran, dan di seluruh penjuru dunia Allah permudah. Yang berhutang Allah tunaikan hutangnya, yang berhajat Allah tunaikan hajatnya, yang ingin memiliki keturunan Allah berikan keturunan sebaik-baik keturunan seperti halnya Allah berikan turunan pada Nabiullah Zakaria salatullah wassalamualaihi alaih dan Nabiullah Ibrahim salatullah wassalamualaihi alaih, dan semua yang berhak atas kita. Al-Fatihah, tasbikuha, salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur, Allahumma akhni kulla fakir, Allahumma ashfi kulla ja'ur, Allahumma aksu kulla urian, Allahumma aqtidaina kulli madin, Allahumma farij an kulli makrub, Allahumma rudda kulla gharib, Allahumma fukka kulla asir, Allahumma aslih kulla fasik min umuril muslimin, Allahumma shfi kulla marid, Allahumma suta fakrana bihinak, Allahumma ghayyir su'a halina bi husni halik, Allahumma qdi anna daina wahlina minal faqr innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.